Oke everyone, kita masuk ke sesi kedua ya, karena kita kena dengan durasi. Tapi jangan khawatir, sesi yang berikutnya bareng Yohanes Sunardi yang berikut ini. Kita masih tunggu sebentar lagi ya guys. Jadi pastikan tetap balik lagi. Hai, ini dia, apa namanya, Koyo udah muncul lagi. Ini adalah sesi kedua ya Koyo ya, dengan tema yang sama, yaitu nutrisi dan imunitas. Tadi kena durasi, nggak apa-apa, biar ada gregetnya gitu ya Koyo ya. Ada break sebentar, kemudian balik lagi. Tapi buat teman-teman yang lainnya yang mungkin tadi telat, saya udah munculin rerun untuk versi IG Live-nya. Jadi buat teman-teman yang tadi mungkin telat atau mungkin ke skip, tetap bisa untuk lihat dari apa yang kita obrolin di sesi pertama bareng Koyo dengan tema nutrisi dan imunitas. Oke, lanjut lagi kita Koyo. Tadi Koyo udah sebutin masalah kita udah singgung dua ya Koyo. Masalah pertama adalah nutrisi dan juga imunitas. Tapi terus kemudian juga ada tentang makanan sendiri. Karena apa yang kita konsumsi itu akan menentukan setinggi apa level dari imunitas kita. Ditentukan dari nutrisi yang kita konsumsi. Nah, tapi pertanyaan yang muncul kemudian adalah exercise-nya bener nggak? Karena kalau makanannya, asupannya udah bener, menimbulkan imunitas yang oke, itu paling enggak dari 100%, sudahlah, kita aman di 60% dari total 100% yang ikut menentukan dari kondisi kita. Tapi jangan lupakan yang namanya exercise atau latihan olahraga, karena itu juga menentukan setidaknya 20% dari kondisi optimal dari tubuh seseorang gitu. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke exercise kok. Ini pengalaman pribadi sih kok. Dulu waktu teman-teman saya bareng teman-teman, terutama cowok, ini kita ngomong cowok dulu kok, kita belum ngomongin masalah cewek ya. Kalau belum merit nih kok, kayaknya tuh ke gym tuh, aduh, kejer banget deh pokoknya. Karena kan ya, selain apa namanya karir yang oke, cowok, karisma, tapi juga perlu yang namanya badan yang oke kok. Jualan ya kan. Kalau kayaknya agak terlalu gelambir-gelambir kok ya, susah gitu lakunya ya kok ya, walaupun pekerjaan bagus. Tapi kok waktu dia udah kawin nih, udah kelar kayak gitu, bubar jalan kok, yang tadinya six pack, yang tadinya keren gitu, kayaknya fit banget gitu, pakai baju keren gitu, tapi habis itu ya udahlah, udah laku kok, istilahnya orang bilang udah laku gitu kan, bahkan termasuk cewek juga kan kok, udah kawin, apalagi udah punya anak, kayaknya punya reason gitu, punya excuse. Ya kan gue udah punya anak satu, punya anak dua, wajar lah badan gue kayak begini gitu. Olahraga mah ya kadang iya, kadang enggak, kadang inget, kadang enggak. Nggak lama kemudian kolesterol muncul. Kemudian tadi asam urat, kayak kokonya saya, asam urat. Umur baru berapa, kayak gitu-gitu kan kok. Rasanya kontradiktif banget gitu. Jaga makan kayaknya, udah kayak picky banget gitu. Tapi giliran olahraga, aduh, nanti dulu deh. Tapi memang ada bagusnya kok dengan adanya pandemi ini, orang jadi sadar kesehatan kan. Yang tadinya tuh di depan rumah tuh kok kayaknya yang namanya taman, yang namanya playground tuh sepi banget, gak laku kok. Tapi setelah pandemi ini berlangsung 3 bulan, kayaknya mulai deh yang namanya jogging atau apa, mulai ingat. Cuman kan kita nggak cuman sekedar tahu bahwa ya udah deh work from home, waktu banyak, kemudian ya udah deh daripada nganggur bosen kita exercise. Tapi sometimes kita nggak ngerti kan exercise yang bener tuh seperti apa. Porsinya kayak gimana. Umur 40 pasti beda dong kok dengan mereka yang umur 30. Yang cowok pastinya beda dengan cewek. Yang overweight pasti beda dengan yang malah yang kurang berat badan karena saking kurusnya dulunya. Tapi pengen olahraga juga. Nah, boleh dong kok, Koyo boleh share tentang bagaimana agar kita tuh memilih pola. Kalau tadi pola makanan ya Koyo, nutrisi. Pola olahraga, pola exercise yang pas, yang tepat buat kita gitu. Atau misalkan kayak tadi ini tiba-tiba ada dari Endang Winarti, kalau HB rendah. Nah, tadi kita udah singgung masalah jus. Nanti Endang bisa cek untuk IG live yang sebelumnya ya, sesi yang sebelumnya mengenai perjusan, tapi kita sekarang mau masuk ke area tentang exercise kayak gitu. Nah, silakan Koyo, mungkin bisa share ke kita. Nanti ingatkan masalah jemur tadi ya. Jemur mempengaruhi imunitas enggak ya? Nanti akan saya jawab nanti aja. Pasti. Karena akan saya jawab olahraga. Karena itu terjadi banyak perdebatan serius soal perjemuran ya. Nanti akan saya jawab ya. Saya akan jawab apakah benar kita harus jemur atau tidak.
Saya jawab soal olahraga. Saya akan jawab dengan dasar Bible dikit aja. Ingat, perempuan tercantik pertama adalah Esther. Jadi cantik itu rohani banget. Itu untuk ibu-ibu ya. Yang kedua, ingat Tuhan melihat hati, manusia melihat rupa. Jadi bener banget kok. Jangan bilang gini ya, saya gemuk tapi hatinya baik. Jangan ya. Karena suami kamu itu manusia, itu penting. Jadi manusia itu lihat rupa gitu ya. Jadi kan dikatakan kalau sudah menikah seringkali gemuk. Ingat ya, suaminya atau istrinya manusia yang lihat rupa. Itu penting banget. Bukan malaikat ya kok ya. Oke, itu sedikit joke, tapi menurut saya itu cukup membuat Anda ngerti ya. Oke, sekarang saya akan bilang ini. Olahraga itu harus ada panduan. Ingat, jangan pernah upayamu membuat kamu jatuh. Olahraga itu hanya 20%, tapi sangat efektif untuk meningkatkan kecepatan sel darah putih yang dihasilkan dari makanan. Saya ulangi lagi, olahraga membuat percepatan. Kalau imunitas itu dari makanan adalah mobilnya, maka untuk lebih cepat pergi, misalnya saya mau ke Jakarta, kalau naik Garuda, itu naik pesawat terbang, itu lebih cepat. Tapi kalau naik mobil, itu bisa sehari. Jalan kaki, setengah tahun. Kan begitu ini. Nah, Anda mau cepat sembuh nggak? Gitu. Pasien COVID-19 di rumah sakit, itu ada yang cepat sembuh, ada yang enggak. Iya, betul. Nah, nanti hubungannya dengan kadar diabetes dan kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, olahraga itu seperti ini. Saya kasih ilustrasi ya, Anda lihat. Di dalam ini penyakit bawaan sebelum adanya COVID. Saya ulangi lagi, minuman ini di dalam adalah kadar penyakit bawaan sebelum COVID. Nah, jus. Nah, sekarang lihat nih. Kenapa saya tidak makan salah kok enggak habis-habis penyakitnya? Seperti ini, tidak diisi makanan lagi, kenapa enggak habis-habis diisi minuman? Karena enggak saya minum. Jadi kalau saya minum, maka habis. Olahraga itu menghabiskan diabetesnya. Olahraga itu menghabiskan kolesterolnya. Sehingga imunitas Anda bekerja maksimal. Ini yang paling Anda ngerti. Kedua, olahraga itu membuat bahan bakunya kerja cepat, sel darah putihnya. Tanpa olahraga, kelenjar imunitas tidak berjalan semestinya. Ingat itu penting sekali, jadi olahraga ini penting. Nah, pertanyaannya kan satu ini, olahraganya yang mana yang tepat buat kita? Oke, olahraga dibagi tiga. Yang pertama weight training, olahraga beban. Weight training, ya. Yang kedua adalah kardio, lari, badminton, karate, ya, senam, itu ini renang. Nomor 2. Iya, sama. Nah, ada yang ketiga nih. Nah, nanti tanyakan ya, renang boleh nggak masa-masa ini ya, gitu ya. Iya, betul kok. Ya. Yang terakhir ini tentang strength. Strength ini diciptakan ketika orang kepingin fitness, tapi juga kepingin kardio. Di tengah-tengah namanya, strength. Nanti di buku saya yang Anda bisa free lihat videonya pakai scan itu code, itu sebenarnya, atau di YouTube saya ya, Yohanes Sunardi TV, itu juga free, ketik aja stay healthy, atau di rekaman YouTube-nya GPCC, saya juga sudah rekaman 4 seri toh, salah satunya tentang olahraga sport, itu nanti seri keduanya dibahas free olahraga di rumah tanpa alat, itu strength ya. Strength itu begini nih, kalau kita dorong dorong alat untuk latihan dada, itu weight training, maka yang kena otot dadanya, tempat rumah dadanya. Tapi detak jantungnya bergerak karena lari pagi. Ya. Ada olahraga kardio lari pagi buat menggerakkan otot jantung, beban untuk weight training untuk otot jantungnya. Nah, di tengah ada olahraga namanya push up. Push up. Push up ini setengah weight training, setengah lari. Kalau kita bench press di tempat fitness, nggak mungkin terenggah-enggah. Kalau kita lari, terenggah-enggah tapi nggak capek ototnya. Kalau kita lari yang capek itu kan ini. Kalau kita bench press, nggak terenggah-enggah yang sakit otot dadanya. Iya. Tapi kalau push up 30, itu sakit dadanya juga
Jadi mulai ngerti ya, di Hmm. tengah-tengah Hmm. ada gerakan beban tubuh namanya strength. Nah, nanti yang saya ajarkan itu strength yang di buku itu. Hmm. Hmm. Jadi strength yang paling aman dilakukan semua umur. Mau laki, mau perempuan, mau besar ototnya, mau kecil ototnya, kalau push up itu ngangkat beban tubuhnya, pasti aman. Kalau bench Hmm. press bisa keberatan bebannya. Tapi Ya. kalau push up yang kau angkat adalah badanmu sendiri. Kalau badanmu besar, pasti tanganmu besar. Jadi push Hmm. up lebih aman daripada bench press. Oke. Mulai Ya, ya. paham ya maksud saya. Hmm. Hmm. Nah, nanti yang Hmm. Hmm. diajarkan di buku ini, semua gerak-gerakan ini ya, sebentar biar Anda tahu, nanti Anda bisa beli di Insight ya. Nah ini semua Hmm. pakai, nggak ada alat fitnessnya. Jadi semua pakai hanya pakai berat badan aja. Contoh ya, Hmm. Hmm. Anda lihat saya, kalau Anda Hmm. pegang dumbbell ya, Hmm. dumbbell ini, contohnya coba Hmm. dumbbell ini, kecil aja, Mas. Benar, ya? Ini contoh, lihat ini. Hmm. Kalau Anda pegang dumbbell, ini harus 90 derajat. Begitu Hmm. turun, ototnya robek. Satu baik-baik ya. Hmm. Anda lihat ya, 19, 90 derajat juga ini. Hmm. Begitu salah begini aja, robek sebelah sini. Hmm. Hmm. Begini, robek sebelah sini. Jadi harus 90 derajat. Naik lurus, Ya. turunnya harus 90 derajat. Tapi strength nggak pakai ini, itu Anda lihat. Turunnya harus maksimal, naiknya maksimal. Oke. Nah, nanti yang saya ajarkan strength. Sehingga bisa Strength ya. dikerjakan oma-oma, bisa Hmm. diajarkan juga ke anak-anak muda. Hasilnya sama. Jadi yang Oke. badannya besar, saya pegang atlet yang beratnya 100 dan beratnya 50, saya suruh 20 kali, capeknya sama. Kenapa? Yang beratnya 100, otot bebannya juga 100. Iya. Oke. Mulai Iya, paham iya. ya, mulai paham. Aha, Nah, itu aha. saya ciptakan itu, saya catat dengan baik, karena itu nanti Anda bisa lihat di buku itu, Anda scan, maka geraknya bisa memandu Anda selama seminggu bergiliran. Mhm, Sudah saya mhm, aturkan. Jadi itu mhm, tadi ya. mhm, Nah, yang perlu diwaspadai sebenarnya bukan milik olahraganya karena sudah saya ciptakan tadi, adalah cara melaksanakannya. Yang pertama, mhm. sorry ya, walaupun di rumah, Anda kan bisa niru nih aerobik di TV. Anda lihat di TV, di Google, YouTube. Mhm. YouTube. Waktu niru ya, ini perhatikan saya. Anda tahu nggak mesin mobil itu kalau mencuci di depan, itu semakin dia maksimal, yang dibersihkan semakin banyak. Hmm. Bayangkan kalau dia cuma begini aja, yang sebelah sini Ya. nggak terbersihkan. Oke, kalau Anda gerakan aerobiknya itu begini, maksimal, Mhm. maka otot yang dilatih maksimal, semuanya. Ya. Tapi kalau Anda begini-begini sedikit, maka ada otot yang tidak tersentuh. Maka Oke. imunitas di dalam otot itu nggak ada. Saya jelaskan ya. Hmm. Setiap otot, ada ribuan otot, di dalam setiap otot ada rangkaian imunitasnya. Mhm. Kalau Anda tidak olahraga maksimal, maka tidak terciptakan imunitas maksimal. Mhm. Itu rahasianya kenapa olahraga itu penting sekali, karena untuk Mhm. mengaktifkan imunitas. Nah, pertanyaan satu ini, untuk safety-nya, Mhm. harus pakai sepatu olahraga. Nggak boleh pakai sandal, ya, high heel, nggak boleh, lari-lari itu Mhm. nggak boleh ya. Harus pakai Mhm. sepatu supaya safety. Itu yang pertama sih. Yang kedua, ada 4 aturan olahraga. Di buku saya ditulis ya, ada aturannya. Yang tidak boleh olahraga 4 orang ini. Yang Oke. pertama apa? Yang pertama pusing. Apapun Pusing. alasanmu, pusing tidak boleh olahraga. Karena banyak pasien saya olahraga pusing langsung stroke. Itu yang pertama. Hmm. Mhm. Kalau demam-demam sedikit silakan olahraga. Pilek-pilek dikit silakan olahraga. Tapi kalau pusing tidak boleh olahraga. Yang kedua, sakit Oke. gigi. Karena begini ya, kenapa saya bicara ini? Banyak teman-teman yang semangat, sungkan, akhirnya nekat, sudah janjian, sungkan.
Oke. Kecelakaan di tempat olahraga cuma karena 4 ini. Yang pertama kepala sakit, Pusing. Mhm. kedua sakit gigi, Mhm. sakit gigi badminton, akhirnya stroke. Sakit Seriusan gigi, kok sampai segitunya seriously, efeknya bisa ya? seriously, seriously. Sakit gigi, Wow. Anda lari, maraton, jantung langsung. Aduh. Ini paling penting ya, karena itu Aha. di buku saya udah lengkap kok ya semuanya. Mhm. Mhm. Jadi yang pertama sakit kepala, yang kedua sakit gigi, yang ketiga dengarkan ini, jantung di sebelah kiri. Jantung di sebelah kiri. Jadi kalau ada sakit di sebelah kiri, tembus di belakang, saya ulangi lagi ya, Mhm. sakit di sini, Mhm. tembus di sebelah belakang, lalu diangkat agak lemas. Jadi kita angkat punya tangan dua nih. Mhm. Yang satu agak begini, turun. Oke. Aha. Mhm. Disertai dengan sakit Mhm. belakang, diangkat lemas. Mhm. Ngerti nggak ya? Jadi begini, buka ini kanan Iya. gampang, buka kirinya nggak bisa. Mhm. Mhm. Tidak boleh olahraga itu sudah tanda-tanda serangan jantung. Oke. 3 hal itu ya yang harus diperhatikan, saran saya. Karena ingat ya, anak buah saya, trainer-trainer, tugasnya ini tugasnya. Kalau yang Mhm. terlalu Mhm. semangat nggak boleh, yang males disuruh semangat. Tapi Mhm. hati-hati, semangat Anda bisa membunuh Anda. Karena itu harus ada protokol tadi. Sakit gigi, sakit Sakit kepala, kepala, sakit di dada. dada agak. Yang Sebelah dengan kiri tes ya. sederhana tadi ya, kok ya. Apa Iya, gampang namanya banget. dengan ngangkat seperti itu, Iya. ketika lemes atau nggak Anda seimbang tahu untuk nggak, ngangkat sesuatu. serangan jantung waktu nyetir mobil, itu biasanya begini Mhm. nih. Teman-teman cowok-cowok, dia nyetir, Aha. lalu dia pegang persneling otomatis itu kan gampang itu bangunnya. Heeh. Nggak Iya bisa, di bawah. nggak bisa, nggak bisa. Oke, ih. Itu harus sudah langsung rem pelan-pelan ke kiri. Setelah itu pakai tangan kanan, Aha. dinolkan, dinolkan gitu. Aha. Setelah itu ya telepon, cepat gitu. Oke, Kalau mau oke, lebih oke, sukses oke, oke. lagi, pasti selamat ya panggil Yesus, pasti selamat. Kalau enggak itu. Iya, itu penting Kirain tadi banget Koyo, itu. kirain Koyo tadi ngomong kalau mau lebih safety lagi langsung ke UGD. Ya kirain itu maksud aku. Enggak deh, itu penting banget itu. Soalnya Oke, saya udah tadi banyak 3 hal pasien ya. kan. Iya, Mm-mm. jadi Jangan lakukan apa namanya exercise. exercise ketika sakit kepala, apapun alasannya. Kemudian adalah sakit gigi karena itu berhubungan dengan syaraf, ya kan? Yang ketiga adalah sakit dada sebelah kiri, dan ketika dengan cek yang sederhana kita tidak bisa mengangkat atau menarik atau menggerakkan tangan kiri kita dengan maksimal. Udah deh, itu adalah satu tanda yang udah jelas banget Nggak untuk boleh kita tidak exercise. melakukan Iya. exercise seperti itu. Nah, Tadi kan tanya kalau sakit kepala apa sih hubungannya gitu ya? Mau saya jelasin dikit boleh? boleh Sebenarnya kok. itu masalah balancing. Anda lihat ya, di Mhm. belakang telinga ini, kalau di dalam Mhm. dibuka, di dalam tengkorak, itu ada namanya 3 bentuk. Kayak roti, ada 3 jari itu, Mhm. namanya semisirkular. Mhm. Semisirkular. Itu Mhm. tentang balancing. Karena itu kalau Mhm. film-film ya, pernah lihat film detektif, ya kalau pukul Mhm. orang, dipukul kepala kok nggak jatuh ya. Ternyata salah mukul, harusnya mukulnya di sebelah sini. Sini. Namanya Oh. namanya balancing, balance. Anda pernah berhenti di lampu merah, terus Anda lihat mobil sebelah kanan Anda mundur gitu. Seakan-akan mundur. Jadi Anda berhenti, seakan-akan yang lainnya ikut mundur-mundur begitu. Nah, itu namanya Mhm. Mhm. balancing. Mhm. Contoh nih, saya berputar-putar gini ya, berputar, berhenti. Seakan-akan mau jatuh. Nah, sekarang saya kasih tahu, sakit kepala nggak boleh exercise karena balancingnya kena. Mhm. Apapun alasan Mhm. Anda sakit Mhm. kepala. Bayangkan Ya. ketika Anda treadmill, itu yang terjadi ketika dia jatuh. Pernah dengar ya, Oke. Ya, treadmill ya, ya, ya. jatuh. Karena pasti ada Mhm. sakit kepala. Pasti itu. Udah. Biasanya yang Kena di bilang siapa nih? balance-nya dia ya, kok. Yang bilang siapa biasanya? Istri pasien. Iya, tadi dia Oh. sakit. Nah, Tapi kita maksa. rangkum. Ya, kita rangkum jadi Oh. protokol tadi. Gitu. Karena Mhm. kejadian-kejadian. Mhm. Itu sih. Mhm. Kok,
tadi mau ngingetin yang kita sempat singgung di awal adalah masalah berjemur. Jemur. Nah, itu gimana kok masalah berjemur Oke. itu? Teknik berjemur yang tepat untuk Oke. membuat imunitas naik dan virus-virus ini jadi kalah dengan tubuh kita. Oke, yang ini perlu ditambah nggak yang ini? Mau olahraganya yang bagus pagi, siang atau malam? Perlu dibahas nggak? Nah, ya itu perlu juga kok. Pagi, siang atau Jemur, menjelang malam. jemur dulu atau olahraga itu dulu? Jemur dulu biar nggak lupa kok. Jemuran dulu deh. Oke. Jadi gini nih, berjemur itu ada tujuannya dulu, biar tahu dasarnya. Ya, Mhm, ingat nih, ini kertas HVS, ini kertas HVS ya. Kertas HVS ini tipis kan? mhm, mhm. Bayangkan ini dibelah jadi 7 tipisnya. Itu lapisan kulit paling depan. Iya. Namanya epidermis. Mhm, Seperti kertas HVS dibagi 7. iya. Bayangin aja, kalau nggak ngerti, bayangin aja. Bayar kok. Ya. Yang penting kurang lebih itu tipisnya. Karena itu kalau kita kegeser, panas, set, pasti ada yang ngelupas kayak kertas kecil gitu ya. Itu. Perih. Nah, Ya. nah, di bawah itu, di bawahnya itu ada namanya dermis. Dermis, ada epidermis. Di antara dua-duanya ini, di tengah-tengahnya ada namanya vitamin D. Ini Mhm. dulu yang kita bahas. Karena berjemur tujuannya mengaktifkan vitamin D di situ. Iya, iya, iya. Nah, vitamin D yang mana? Vitamin D ada 3. Yang dipentingkan untuk imunitas itu D3. Namanya kolekalsiferol. Jadi kalau vitamin D kan namanya kalsiferol, kalsium, kalsiferol. Kalau yang vitamin D3 di bawah kulit namanya kolekalsiferol. Nah, Mhm, mhm, itu aktifnya ada 2. Yang mhm, satu dari tadi olahraga tadi, ya. mhm. Yang satunya dari panas matahari. Oke. Tapi Anda harus tanya sama saya begini, Pak, itu kan aktifnya, Pak. Saya mau Hmm, tanya keberadaannya di sana pakai apa, Pak? Itu yang paling penting nggak hmm, dibahas mhm, mhm. sama ini. Iya, betul, betul. Jemur-jemur sampai hitam nggak ada bahannya. Gimana itu? Sama dengan ini nih, coba nih. Bayangkan ya, Heeh, matahari itu seperti goreng. Anda hmm. panaskan wajahnya, nggak ada yang digoreng. Gimana itu coba? Benar. Ngerti ya, paham maksud saya ya? Nah, Iya, 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 seringkali iya. ini nggak dibahas lengkap. Anda baca Google, nggak dibahas ininya gitu ya. Oke, Mhm, mhm, hari ini Anda akan saya bahas tuntas supaya Anda tuh ngerti gitu. Nggak perlu berjemur. Karena mhm, kalau aktif aja mhm. nggak perlu pakai matahari gitu. Saya kasih Iya, alasannya dulu ya, biar make iya. sense. Anda tahu nggak, Mesir kira-kira sama Afrika itu kan lebih panas dari Indonesia, toh? Mhm, mhm, Mau tahu mhm. nggak jumlah pasien COVID-19-nya di sana lebih banyak daripada Indonesia? Mhm. Itu menunjukkan bahwa panas matahari di sana bikin mereka hitam, tidak meloloskan Anda dari COVID-19. Nggak Apa ngefek ngerti ya ya? kok ya? Ya, Nggak ngerti ya? ngefek ternyata ya kok Nah, ya? saya kasih ini dulu alasannya biar kalian tuh nggak make sense, nggak make sense. Jadi ngerti ya? Di sana itu Mhm, panas, mhm. kulitnya hitam-hitam dari DNA dan dibakar tiap hari. Ternyata Tetap COVID-19 aja kena. banyak karena mereka tidak, maaf ya, kan Mhm, terkenal nih mhm, daerah-daerah Afrika, maaf ya, mhm. ekonomi mereka hancur. Betul. Kenapa banyak virus-virus di sana, Ebola, macam-macam? Mhm, Karena mereka nggak ada bahan bakunya, mereka negara slow. mhm, Oke, mulai paham ya. Sekarang oke. mhm, Paling penting berjemur itu hanya menghangatkan. Nah, sekarang saya mau ngomong hmm. jam. Jam ini, ngomong jam. Indonesia, jam terbaiknya itu, kebetulan nih Indonesia. Kalau di Jawa ya, ngomong Jawa aja dulu ya, Jawa ya. Karena Iya. Jawa Mhm, sama Ambon beda nanti ngomongnya. mhm, Kita kita jam 10 udah dapat Papua. mhm, Papua kurang lebih Kalimantan Bali dapatnya 10.20. Kita dapatnya setengah 11. 10:30 ya. Anda tahu ya, kompor itu bisa panas sekali, apinya bisa kecil ya. Hmm, Nah, untuk mematangkan masakan paling panas. Bayangkan matahari itu panasnya beda-beda cahayanya.
Nah, Indonesia dapat cahaya yang mengaktifkan D3 itu jamnya nggak jelas karena kita 3 daerah. Daripada Anda berisiko kena kanker kulit karena matahari salah, saran saya Yohanes ini, Anda makan sayur hijau karena kandungan D3-nya, Bagus banget. makan ikan karena ada D3-nya, lalu exercise di rumah nggak usah kena matahari, tapi nggak usah ekstrim waktu nyebrang jalan, nggak usah pakai topi. Jadi dapat matahari dikit-dikit, exercise, karena obat flek mahal, bro. Obat flek mahal. Mahal banget kok itu kok. Jadi Bener. maksud saya begini nih, kalau Anda tahu itu nggak pasti, jangan kejar di sana, kejar yang bisa yang bisa dikejar gitu. Iya. Yang paling Daripada penting memusingkan tentang berpanas-panas ria tadi. Ntar aja deh kalau udah Bali udah dibuka lagi, udah normal berjemur, terserah kayak gitu ya kok ya. Nggak usah sekarang kelayapan jam 11 siang gitu ya kok ya. Nah, ya itu penting sih, karena kita berada di garis lintang ya, jadi agak sulit ngitungnya gitu. Oke. Iya. Tapi kalau mau lebih gampang lagi, teman-teman beli suplemen apapun mereknya, pokoknya isinya cholecalciferol. Dicatat ya, cholecalciferol atau D3 gitu. Dia dalam bentuk itu, Anda support aja tiap malam, nggak usah jemur, dia udah lihat. Atau tadi itu is a good thing banget kok waktu Koko bilang, daripada memusingkan masalah sinar matahari ini jam berapa sih? Ada yang bilang jam 8 lah. Oh enggak. Keluarnya baru jam 9. Vitaminnya baru bener jam 10 daripada pusing kayak begitu. Tambah stres malah imunitas juga jadi drop ya kok ya. Gara-gara masalah sinar matahari. Ya tadi Koko bilang, masalah sayuran hijau sama ikan. Betul ya kok ya? Karena itu D3-nya juga kaya banget. Jadi teman-teman semuanya viewers, perhatiin itu yang masalah instead of buah-buahan yang di jus yang tadi Koyo udah jelasin, lengkap juga ada di buku ini, ya kan? Termasuk resep-resepnya bagaimana menjusnya mana yang pertama dan kemudian, dan perlu diperhatikan sayuran hijau atau sayuran berwarna hijau dan ikan karena itu kaya akan vitamin D3 yang bisa kita dapatkan daripada kita memusingkan sinar matahari itu. Kok mumpung saya belum lupa nih kok. Tadi ada satu pertanyaan yang bagus banget kok. Pertanyaannya adalah saya scroll up dulu ya kok ya. Dia bilang bahwa Koyo, gimana sih cara menjaga imun atau daya tahan tubuh kita di masa pandemik bagi yang punya autoimun? Nah, ini banyak banget ternyata kok. Nggak tua, nggak muda, nggak cowok, nggak cewek. Bahkan teman-teman seumuran saya juga banyak kok yang ternyata mereka kalau ketika jujur, mereka tuh ada autoimun gitu loh. Nah, bagaimana sih? Apakah ada special treatment atau special knowledge yang kita perlu tahu untuk orang-orang yang punya autoimun ini? Ada sih, ya. Nanti ini saya akan bahas sedikit aja. Nanti lebih dalamnya di yang ini, judul ini ya. Jadi dua-duanya. Oh, yang ini ya, kok ya? Ya, ada di Insight itu ya. Ini aku bisa sehat, aku bisa sembuh. Ini khusus tentang suplet ini. Ini kan untuk orang yang nggak ada penyakit bawaan. Ini, nggak ada penyakit bawaan, imunitasnya aktifin. Tapi sebelum COVID-19 ada yang kena diabetes gitu. Jadi disupport dengan ini karena penyakit-penyakitnya dibahas di sini, diabetes, autoimun gitu. Oke. Tapi semua ada exercise-nya. Saya bahas. Autoimun. Jadi imunitas itu bekerja di luar protokol tubuh. Dia yang seharusnya melindungi diri dari patogen. Apakah patogen? Patogen ada 4 nih. Yang pertama jamur. Yang kedua parasit. Itu ada ya di buku imunitas tadi ada. Yang ketiga adalah bakteri. Yang keempat virus yang kita sebut corona ini. Iya. Jamur, parasit, bakteri, virus. Virus itu beda sama yang 3 ini, nggak bisa diobatin. Kalau jamur ada obat anti jamur. Parasit membunuh, obat cacing. Yeah. Ini antibiotik untuk bunuh bakteri. Jadi waktu tapi kalau yang virus, pilek itu bakterinya.
Pilek itu virusnya, tapi kalau nelen tenggorokan sakit itu radang bakterinya. Biasanya dokter nggak kasih antibiotik cuma kalau pilek. Tapi kalau sudah nelen sakit, itu bakteri. Nah, sekarang saya jelaskan dulu sama teman-teman semuanya. Kematian dari COVID itu bukan COVID yang bunuh. Karena COVID itu menunjukkan dia masuk, saya ulangi lagi ya, COVID kalau masuk, itu berarti imunitas Anda lemah. Nah, waktu imunitas lemah, banyak pasien yang meninggal bukan karena COVID, karena bakteri parasit lainnya bekerja bebas. Paham ya? Karena itu buku saya tidak saya kasih judul imunitas dan COVID, tapi imunitas dan nutrisi, supaya imunitas ini, sebenarnya sorry maaf ya, sekali lagi, serangan jantung, diabetes, autoimun, kematiannya lebih banyak daripada COVID. Cuma yang dihitung yang COVID. Jadi ngerti maksud saya ya. Jadi sebenarnya imunitas yang kita bahas ini nggak untuk hanya COVID. Karena sebenarnya untuk semua imunitas. Nah, saya ngomong yang virus kan. Yang virus ini nggak ada obatnya. Jadi sekali Anda flu, seumur hidup flu. Nah, vaksin yang ditemukan itu hanyalah menidurkan dia. Saya ulangi lagi ya. Jadi sebenarnya exercise, pola makan. Orang tanya, sampai kapan Pak saya latihan? Pak, sampai kapan saya jaga makan? Ya, seperti orang tanya, sampai kapan saya isi bensin? Ya, semasa kamu mau pakai. Sampai kapan Pak saya makan ini? Selalu pertanyaan pasien. Saya bilang, kalau Anda punya handphone, sampai kapan Anda cas? Ya, selama Anda mau pakai. Jadi imunitas ini dibahas seumur hidup. Nah, pertanyaannya tadi kan autoimun ini. Autoimun adalah ketika imunitas Anda tidak bekerja sesuai protokol. Apakah protokol? Imunitas bunuh tadi 4 patogen tadi toh. Tapi malah kerjanya apa? Membunuh tubuh Anda. Itu namanya autoimun. Di mana imunitas yang seharusnya membantu Anda malah menekan kerja tubuh Anda. Dan nanti dibagi banyak. Imunitas autoimun yang sering menyerang perempuan, laki-laki, umum rata-rata adalah rematik. Tahu rematik ya? Jadi begini, kalau kaki kiri sakit, kaki kanan nggak sakit, itu namanya asam urat. Tapi kalau dua-duanya sama sakit, kiri sakit, kanan sakit, simetris, sini sakit, ini sakit, ini sakit, ini sakit, ini sakit, ini sakit. Itu rematik. Itu autoimun. Nah, itu salah satunya. Obatnya gampang. Saya langsung kasih obatnya aja dulu ya. Karena jenisnya autoimun ada 600. Nanti kalau kita bahas ini sampai akhir zaman nggak selesai. Ya. Kita bahas dulu obatnya aja ya, karena obatnya sama. Obatnya sama. Kembali lagi ke arah tadi, merah, kuning, oranye. Itu dulu, itu yang pertama. Karena ini autoimun ditambahin lagi. Sorry ya, yang lainnya yang autoimun tidak boleh makan unggas. Unggas, jadi kayak ayam gitu juga dihindari dong. Karena Anda pernah dengar nggak flu burung? Dengar banget. Iya. Karena unggas adalah salah satu yang bisa dimasukin oleh virus. Jadi, dibanding ikan misalkan ya, ya. Pernah dengar nggak flu ikan? Pernah dengar nggak flu ikan? Itu belum kok. Itu akhir zaman beneran kok kayaknya, kok flu ikan. Oke. Supaya nggak stres ya, karena stres membatalkan lain-lainnya tadi. Benar. Hati gembira ini penting. Nanti kita bahas paling penting itu ya. Ternyata ikan itu paling bagus proteinnya karena di dalamnya ada lemak, daging ada lemak jenuhnya di sini. Ayam ada lemak jenuhnya. Tapi kalau ikan, lemaknya di sini adalah omega 3. Jadi ikan ini di dalamnya ada lemak atau yang kita sebut minyak, itu lebih baik daripada lemak yang di daging sapi dan ayam. Nah, namanya linolenat atau 2, DHA dan EPA. EPA itu eicosapentaenoid acid untuk meredam autoimun jantung.
yang satu DHA untuk seluruh syaraf tubuh. Jadi orang pasien, kalau kita tangani pasien autoimun, memang rekomendasi makan ikan. Yang kedua, yang ketiga, sayuran hijau sejenis brokoli atau daun gelap. Saya ulang lagi ya, daun gelap. Daun gelap itu seperti misalnya ya kangkung lah, bayam lah ya, daun gelap atau brokoli. Di dalamnya ada namanya indol trikarbinol. Indol trikarbinol. Itu aktif kalau dikunyah 12 kali. Ya, ini repotnya itu. Ya, jadi Anda harus punya 12 kali ya, kok ya? Nah, kalau Anda nggak mau repot, saran saya, ikuti jus saya, sayurnya di blender, nggak usah ngunyah. Pakai asisten. Daripada itu kayaknya lebih dari 12 kali deh, kok ya? Jadi begini, sebenarnya begini sih. Cuma ini teorinya nih. Teorinya. Sorry ya, saya mau ngomong soal memama biak. Sapi itu mengunyah. Nggak cukup diulang memama biak namanya. Ternyata ada enzim kateritase itu yang mengaktifkan indol trikarbinol mengobati autoimun. Jadi kunyahan Anda kalau makan sayur begini nih. Tapi saya mau hilangkan hoax-nya dulu ya. Roti gandum itu bukan serat ya. Seringkali orang salah-salah kaprah. Contoh ini. Kalau betul. brother mau membedakan serat atau tidak, ada dua tekniknya. Kalau saya jus apel, saya taruh, maka ada yang merembas, ada yang nyangkut di sini. Bener nggak? Iya. Kalau saya jus, saya saring, ada yang tersangkut di atas, ada yang melewati di bawah. Ini usus Anda ya, usus Anda, lubang. Waktu Anda makan jus, di sini masuk dari mulut masuk, buahnya kan nggak jalan-jalan ke sini toh bro, lewat lorong toh. Namanya eksofagus. Lorong kedua trakea ke pernapasan, yang ini eksofagus ke lambung. Dari lambung masuk usus ke sini nih, ususnya nih. Tahu ya? Ada yang merembes keluar, ada yang di dalam. Oke. Yang di dalam namanya serat tidak larut. Serat tidak larut. Itu akan membentuk feses dan mengikat kolesterol. Itu fungsi pertama. Yang merembas tadi keluar namanya serat larut. Karena itu ciri-ciri serat adalah ini. Dikunyah, nggak bisa ditelan. Harus dikunyah lagi. Nah, roti gandum, kalau Anda bilang itu berserat, tapi Anda begini kan, bisa masuk, bukan serat. Coba nanti di rumah ya, ambil kangkung, masukkan mulut, ditelan. Bisa nggak ditelan? Dia larut sendiri gitu ya, Ko? Itu baru serat. Oke. Apel bisa nggak ditelan? Harus dikunyah. Kunyah. Itu juga serat, berarti kita bisa simpulkan seperti itu. Mulai paham ya? Iya. Menghilangkan hoax dulu. Karena banyak teman-teman makan nasi merah karena berserat. Enggak. Siapa bilang berserat? Serat apa? Nah, saya peneliti. Jadi saya tahu semuanya. Nah, banyak pengajar-pengajar yang hanya baca terus ngomong. Karena itu contoh-contoh. Saya ketemu penjual nasi merah. Saya tanyain, ini apa bagusnya? Ada serat. Saya tanya, tes apa itu untuk mengeluarkan seratnya? Maksudnya apa? Loh, nggak ngerti berarti kamu. Iya. Jadi konsepnya, nggak usah dipikir ya. Pokoknya sayur nggak bisa ditelan, harus dikunyah. Berarti serat. Begitu. Kayak akan serat, seperti itu. Jadi saya nggak suka Anda menggantikan, ini, nasi ada serat merahnya. Nggak usah pakai sayur, dari nasi aja. Nggak bisa. Ini yang Anda harus ngerti dulu ya, supaya Anda nggak kena hoax. Sekarang ngomong autoimunnya kembali lagi ke autoimun. Serat itu mengembalikan fungsi imunitas. Serat mengembalikan fungsi imunitas. Terus maksudnya Pak Yo apa? Karena itu sayur tidak bisa hilang dari diet autoimun. Oke, it's good point ya, Ko ya. Sorry ya, saya jelaskan panjang supaya Anda paham banget gitu loh. Karena selama ini kan teman-teman lihat Google tuh ilmunya sepotong-sepotong gitu. Akhirnya dia bingung. Contoh nih,
dia baca gizi orang hamil, yang baca laki-laki, kan repot itu. Nah, kalau kuliah kita kan dikasih bertahap nih. Kayak tadi ini kan seperti kuliah, saya kasih ilmunya, seratnya. Mau ngomong sayur buat autoimun aja, saya jelaskan pakai ini. Ini kalau kuliah tuh 12 SKS ini. Iya. Ini pas semester. Mas semester. Tapi bagi saya, kalau supaya Anda kena dulu ilmunya gitu. Kena dulu ilmu. Ya, oke sih, itu. Jadi itu tadi untuk autoimun gampang banget. Ya, yang nggak bisa nggak dilakukan adalah salah satu. Tadi itu untuk menyembuhkan. Tapi kenapa ada teman-teman yang sudah makan seperti saya sarankan nggak sembuh? Nah, itu kenapa kok? Karena kortisol yang dikeluarkan dari hipotalamus karena stres membatalkan stres tadi. Tadi kan saya udah bilang itu di depan. Ini kayak belajar hukum ya, kok ada pasal-pasal yang akhirnya membatalkan itu semua. Yes. Jadi ada disclaimer-nya ya, kok ya. Karena itu ya, kalau kita di gereja diajarin apa sama pastor kita? Yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Iya, betul. It's a good point kok. Nggak bisa. Gimana? Kenapa? Enggak, saya jadi keinget tadi Koyo juga sempat bilang ke saya, bro, ingetin ya masalah renang. Renang kenapa kok? Oke. Aku lagi doyan-doyannya renang nih kok. Contoh nih. Saya tinggal di apartemen. Ada kolam renang. Kenapa saya renang? Itu orang tanya sama saya. Nah, ya, kenapa kok? Kenapa saya mau renang di tempat yang saya bisa renang? Terus orang tanya, kenapa nggak renang di apartemennya Koyo sendiri? Karena begini, lihat nih. Droplet itu penularan pertama. Muncratan itu tadi. Kalau kamu ketemu saya begini kan kita kelihatan nih. Kalau sampai ada orang sampai ngomongnya itu berair, kita kan bisa begini nih. Tapi kalau renang kan nggak mungkin. Renang pakai masker kan. Itu yang pertama. Yang kedua. Perjalanan virus di dalam air itu bisa sempurna kalau yang renang itu sudah PDP atau yang sudah positif reaktif. Nah, sekarang pertanyaannya itu kan bukan itu. Pertanyaannya tadi itu boleh atau enggak gitu aja toh. Sorry kok. Koyo. Ini Anda harus memastikan kolam renangnya ikuti protokol new normal. Nah, protokol lagi ya, kok ya. Apakah itu ada obat penjernih yang bisa membunuh virus ini? Itu sama dengan kaporit atau enggak, Koyo? Sepupunya. Ya beda mama, beda mama. Ini berarti saudara. Kalau kuliah kan ada induknya itu, Yeah. Nah, itu namanya beda kelas gitu, beda kelas di Oke. Beda kingdom. Tapi klorin, kurang lebih klorin itu ya, salah satu klorin atau salah satu zat-zat lainnya yang diizinkan. Kolam renang hotel-hotel yang ditunjuk sudah mengajukan, biasanya nanti sertifikasinya dicek di jumlahnya itu. Oke. Cuma sorry ya, sekali lagi, kalau airnya udah bagus, tetap Anda harus ya jangan peluk-pelukan di dalam kolam renang, tetap nggak boleh. Karena physical distancing itu wajib ya. Kalau Anda serumah, misalnya suami istri, itu di luar boleh bersama, tapi di kolam renang kenapa nggak boleh? Karena di kolam renang itu ada orang lain dan ada air penghantar. Oke. Ya, make sense kok. Jadi dipikir dulu kalau mau renang, yakin yang pertama protokol kolam renangnya jelas nggak. Lalu ingat, sakit kepala, sakit gigi, sama sakit dada tadi. Kenapa? Tiga-tiganya tadi itu tanda imunitas sedang turun. Oke. Iya. Kolam renang yang bagus tidak jadi penghantar. Tapi harus disertai yang renang imunitasnya sempurna. Kolam renang bagus dan imunitas sempurna, boleh. Masalahnya ketika sertifikasi protokolnya bagus, Anda sudah sakit kepala,
berarti Anda nggak layak renang. Ngerti ya? Jadi harus digabung ya, nggak boleh satu sisi aja ya. Itu aja sih dari saya. Jadi kaporitnya pun itu tidak menjamin bahwa dia mampu untuk membunuh dari virus yang ada ya, Ko ya. Dia cuma layak aja boleh renang gitu aja. Tapi tetap physical distancing dan diri kita harus siap. Itu penting banget. Sekalipun misalkan kita memilih apa namanya waktu berenang di saat tidak ada orang lain pun itu juga tidak jaminan berarti ya, Ko ya. Kalau mau Anda misalnya cari renang sendiri, misalnya ini kolam renang sendiri ya, misalnya gini, kalau malam kan gak banyak orang, misalnya begitu ya di hotel. Kalau Anda renang silakan, tapi ingat tadi itu ya, lebih baik kalau saya ini tanya begini, kan kolam renang itu seminggu sekali ada jam pembersihan. Misalnya Rabu, the best ya Kamis itu the best Anda renang. Karena jumlah tambahan klorinnya itu pasnya ya 3 hari setelah ditambah itu. Kan kolam renang ini diputer di filter. Ya hari keempat kelima ya harus ditambahin lagi begitu sih. Saran saya itu sih. Yes. Itu jadi buat teman-teman yang hobi berenang atau sedang menggalakkan renang bisa menjadi pertimbangan ya. Walaupun ini ada pertanyaan menarik banget nih. Gimana kalau berenangnya di air laut ya, Koyo? Ya nanti meninggalnya kena hiu, bukan COVID. Bukan virus ya. Koyo, tadi juga sempat. Saya mau ngomong soal air laut. Ini serius. Oh, boleh. Di air laut memang Anda tidak akan kena COVID. Cuma di Amerika banyak teman-teman di pantai kena semua. Bukan karena airnya. Ingat tadi saya bicara apa? Ketika airnya standar bagus, physical distancing-nya yang membuat kita kena. Oh iya. Tadi saya sudah ajar itu. Di pantai-pantai, Amerika kan air laut aman. Kenapa? Mereka itu kan orang cerdas. Mereka tahu air laut aman. Cuma mereka lupa. Dropletnya nyambung. Ya. Ngerti ya? Jadi physical distancing itu wajib. Kok tadi ada satu hal juga yang mungkin keskip ya. Olahraga akan lebih baik di pagi, siang, sore atau malam hari itu kok. Itu mungkin perlu di take note juga buat teman-teman yang saat ini nonton kok. Atau perlu ditambahin lagi jusnya itu sebelum makan atau setelah makan, atau setelah olahraga atau sebelum olahraga. Ditambahin itu sekalian, mau lebih lengkap. Boleh. Jadi waktu terbaik ya. Karena begini, ketika Anda olahraga, nanti pertanyaan keduanya itu makanan apa yang menunjang olahraga itu. Kalau sudah tahu, dia tanya lagi, bagusnya sebelum atau setelah atau di tengah gitu. Jadi sekalian aja ya. Iya. Boleh kok. Jadi begini, olahraga itu ada 3. Pagi, siang, dan malam. Koyo masa siang? Iya. Jadi kalau Anda lihat di atlet KONI, pernah lihat nggak orang-orang di jalan raya lari pakai topi jaket itu, atlet-atlet itu. Jadi cuma Anda nggak perlu lah, Anda kerja atau tidur aja ya. Anda pagi atau malam. Kalau yang ini siang buat apa sih Koyo? Untuk meningkatkan grade. Oke. Jadi begini, pertandingan kan nggak ada yang siang nih, mesti pagi atau sore gitu ya. Kalau Anda bisa main badminton, bisa lari siang hari, maka ketika Anda bertanding pagi atau sore, Anda di atas rata-rata grade-nya. Paham ya? Jadi yang siang ini biasanya untuk atlet karantina untuk meningkatkan grade. Jadi kalau atlet saya musuhnya itu kuat gitu ya, saya latih dia siang sehingga dia bermainnya itu staminanya seperti main pagi 2 kali gitu. Nah, untuk Anda nggak perlu, cuma Anda hanya perlu wacana aja. Nah, sekarang ngomong pagi atau sore gitu. Pulang kerja atau bangun tidur kan itu nih. Kalau Anda olahraga apapun, terutama kardio, badminton, lari, sepeda, atau pingpong, ingat ya, waktu Anda makan ini, fruktosa ini jadi gula.
jadi glukosa. Nasi, bakmi, buah, apapun jadi glukosa. Waktu Anda lari, pakai apa tenaganya? Ya makanan tadi. Maksudnya apa, Kuyo? Maksudnya begini, kalau Anda masukin sumber tenaga, lalu Anda olahraga, lalu Anda maunya apa ini maunya? Maunya diambil lemaknya atau penyakitnya? Karena kalau Anda makan sebelum olahraga, berarti penyakitmu nggak diambil. Lemakmu makan sebelum olahraga. Dengerin saya ya. Lemak tubuh diambil oleh tubuh jika nggak ada gula. Saya ulangi lagi ya. Lemak adalah sumber energi kedua, dipakai saat gula darah nggak ada. Oke. Kalau Anda olahraga pagi, berarti kan makanannya nggak ada nih. Cenderung sedikit daripada olahraga malam, bener nggak? Makan pagi, makan siang, makan malam, olahraga. Gulanya 3 dong. Kalau olahraganya pagi, minimal cuma minum susu, berarti hampir nggak ada gulanya dong. Iya. Maka olahraga pagi itu gula darah nggak ada. Jadi kalau olahraga pagi yang diambil apa? Lemaknya. Maksudnya Kuyo apa? Kalau mau melangsingkan tubuh, olahraganya pagi. Kalau melangsingkan tubuh? Iya, kalau sore untuk maintain, untuk jaga. Karena itu kalau Anda mau menurunkan berat badan, ketemu saya pastikan Anda olahraganya pagi. Karena gula darah belum ada, maka lemak siap dibakar. Iya, iya. Sekarang pertanyaannya bukan itu yang sulit. Yang sulit ini nih. Pak Yo, saya kerja, saya harus dapat duit, saya harus olahraga sore, tapi saya harus kurus. Gimana caranya? Akhirnya ada caranya. Lihat nih, saya ajarin ya. Anda jangan datang ke fitness center treadmill. Anda jangan datang main badminton. Anda lihat saya ini, coba nih. Kalau saya mau mengecilkan perut saya, maka dada saya nggak mau kecil. Perempuan nggak mau payudaranya kecil, mau perutnya kecil. Bener nggak nih? Jadi pertanyaan yang sulit itu bukan menurunkan berat badan. Pertanyaan yang sulit itu begini nih. Bagaimana saya menurunkan di tempat perut tanpa menurunkan pantat dan dada saya? Itu sulit itu. Ya. Nah, saya jawab ya. Oke, lihat nih. Di sini kalau dirobek, ada gulanya, ada darahnya. Di sini dirobek, ada darahnya. Di sini dirobek, ada darahnya. Maksudnya Kuyo apa? Bahwa seluruh tubuh ada darahnya. Di dalam darah ada gula darah. Tapi gula darah dibagi peta tubuh. Otot dada, otot tangan, otot perut. Jadi untuk mengecilkan perut, rahasianya apa? Gula darah di perut nggak boleh ada. Tapi di dada harus ada. Bagaimana caranya? Anda lihat saya. Kalau saya tekuk bisep saya, yang bagus tangan saya atau pantat saya? Tangan dong pastinya. Pinter banget. Jadi olahraga bukan mengecilkan. Mengalokasikan kecilnya di mana? Saya ulangi lagi. Mulai paham ya? Jadi kalau ada Miss Indonesia datang sama saya mau kecilin tangan, ada atlet elemen mau besarkan tangan, gerakannya sama. Beda di nutrisinya. Iya. Kalau Anda mengecilkan perut, latihan perut kan? Tapi kalau Anda makan daging tenderloin, besarnya di perut. Tapi waktu Anda latihan perut, makannya ikan, kecilnya di perut. Mulai paham nih? Karena itu kami trainer, kamu makan ikan, kamu makan daging. Lupa sama gerakannya, beda orientasinya. Nah, pertanyaan kedua, urutan. Jadi kalau Anda mau perutnya kecil, payudaranya enggak kecil, yang bisa membakar bukan olahraga beban ya, kardio ya. Kardio. Nah, sebelum treadmill pastikan latihan perut. Baru treadmill. Maka yang dibakar cuma perut karena perut yang gula darahnya turun, tangannya nggak kecil. Jadi kalau mau badminton, teman-teman dengarkan saya, kalau Anda mau badminton, Anda mau apa? Pak, saya mau kecil perutnya badminton. Kok nggak bisa? Salah urutan. Latihan perut dulu,
baru badminton, maka yang kecil cuma perutnya. Oke. Jadi kalau datang pagi treadmill itu boleh, tapi kalau sore jangan. Sore hari kalau ke fitness center nggak boleh treadmill dulu, karena gula darahnya ada makan pagi, makan siang, makan sore. Mulai paham ya? Jadi kalau sore hari datang jangan treadmill, treadmillnya ditakhir. Ini penting ya, urutan ini yang menentukan Anda dan trainer Anda beda. Cuma Anda nggak hafal, trainer Anda itu kalau Anda datang pagi disuruh treadmill. Tapi kalau datang sore pasti begini, ayo latihan beban dulu, treadmillnya terakhir. Anda nggak sadar itu. Itu namanya priority. Nah, itu ilmunya di tempat kami sih. Ya, itu bagi saya seperti itu. Jadi terserah, kalau pagi mau turun, kalau sore cenderung menjaga kesehatan. Oke, itu pastinya udah menjawab beberapa pertanyaan tadi, menyinggung hal yang sama sih kok mengenai pola-pola dari olahraga. Jadi oke-nya pagi, siang, sore atau malam tadi udah kejawab banget ya kok ya. Masalah berenang tadi juga udah kejawab sekali ya, dengan masalah apa namanya mengenai safety-nya ya Koyo ya. Kemudian kita akan coba cek lagi, tadi ada masalah berjemur juga kita sudah bahas tadi teman-teman, pastinya di menit-menit awal. Kemudian air laut, air ini tadi udah. Oke. Nah, berikutnya, jadi kita sudah bahas tentang pola makan, asupan nutrisi, kemudian juga exercise yang tepat, karena itu adalah penggabungan yang saling melengkapi. Tapi ada juga, tadi Koyo juga singgung, adalah bagaimana tidur dan mengelola stres nih kok. Kita udah bahas dua ya. Banyak sekali SKS-nya ya kok ya hari ini. Dietnya yang tepat seperti apa, pola asupan makan, karena itu berhubungan dengan imunitas yang akan kita dapatkan di dalam tubuh kita. Tapi juga ada dua materi lagi nih kok yang kita juga mesti catch up, yaitu adalah pola tidur, kualitas tidur, dan bagaimana mengelola stres. Nah, kita akan fokus ke dua hal ini kok. Silakan Koyo. Untuk tidur dulu deh kok, tidur. Tidur dulu ya. Tidur ini kan 20%. Tidur ini ada banyak yang terjadi. Saya ulangi lagi, Anda bisa lihat di buku saya atau di YouTube GPCC ya. Ada itu tentang tidur dan mempengaruhi imunitas. Dan nanti Anda di situ akan belajar bahwa tentang tidur itu ada banyak hal yang harus dilakukan. Jadi kalau Anda sadar, ya Tuhan sendiri mengatakan diberkati saat orang tidur itu ya. Dan Anda harus tahu, memang kasus-kasus yang seperti Adam tidur, ada Hawa diciptakan itu benar. Jadi waktu Anda tidur terjadi penciptaan sel-sel baru. Konsepnya begitu. Kita belajar ada namanya jam sirkadian. Ya, jam sirkadian itu di mana ada namanya jam detox. Misalnya nih, paru-paru Anda di detox jam 4 pagi. Karena itu kalau Anda jam 4 pagi nggak tidur, cenderung batuk-batuk. Itu contohnya. Nanti jam 1 limpa Anda dibersihkan. Ada proses detox alami. Jadi, di dalam tidur itu ada satu proses detoksikasi pembersihan tubuh. Salah satunya, deep sleep itu salah satunya adalah di mana terjadi pembentukan imunitas. Ya, pembentukan imunitas. Jadi biasanya otak menghasilkan gelombang delta. Nah, di tengah-tengah Anda nggak bisa dengar atau deep sleep tadi itu, limpa Anda dan tulang Anda menghasilkan sel darah putih. Karena itu tidur ini begitu pentingnya dan wajib hukumnya. Jadi ternyata atlet, kalau Anda belajar ya, saya sebagai salah satu manajer atlet, itu kerjaannya lucu. Nggak ngajari cara makan, karena mereka sudah pinter. Atlet sudah pasti pinter makan. Olahraga, mungkin mereka lebih pinter daripada manajernya, kan begitu nih. Mereka cuma salah satu, apa itu? Kalau ketemu teman atletnya, nggak mau tidur. Jadi tugas saya sebagai manajer atlet ini lucu. Memastikan mereka nggak boleh minum teh atau kopi, kafein supaya nggak anti doping. Yang kedua, memastikan mereka tidur tepat waktu. Nah, karena high quality sleep-nya ya kok. Iya, karena tidur itu menentukan mereka bisa tanding lagi atau enggak besok. Nah, Koyo, sorry. Ya? Sorry Koyo. Ini kita kena re-learning lagi. Jadi kayaknya akan ada sesi yang ketiga. Bisa kan kok ini Koyo? Jadi ini dalam